hanya menjadi perempuan yang suka maca, kalau suruh masak untuk suaminya nggak bisa. Apa? Hanya maca terus, pakai lipstik, pakai bedak, hanya minta dibelikan apa? Minta dibelikan baju, minta dibelikan bedak, lipstik, wah segala macam. Bikinkan kopi suaminya tidak masak untuk suaminya dan anaknya nggak bisa. Untuk apa punya istri kayak itu? Bah. Kalau kamu memang mau berkhidmah kepadaku, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat. Nah ini yang penting ya. Karena kalau tekadnya agak kuat tidak bisa. Tidak bisa. Ini belum ada pesantren zaman dulu. Ya, pesantren itu dari kata ya sastri. Karena orang Jawa, orang Jawa agak bisa bilang S-nya menjadi santri. Nah itu ya. Sastri itu siapa? Sastri itu orang yang belajar kitab suci. Nah gitu ya, kitab suci. Kitab suci zaman dulu itu ditulis dalam bentuk sastra. Nah jadi sastra, orang yang mempelajari nah itu lama-lama jadi santri. Nah tempatnya namanya sastra, itu tempatnya pesanggerahan atau sanggar. Nah tapi terus akhirnya orang setelah Islam, sanggar atau pesanggaran dirubah menjadi langgar. Nah itu ya. Terus pesanggerahan tadi dirubah dari kata santri menjadi pesantren. Nah setelah Islam itu ya. Ini ya, buat kamu kalau mau berkhidmah kepadaku, kamu supaya dengan sungguh-sungguh dan semangat yang kuat. Kalau nggak kuat semangatnya, ya putus di tengah jalan. Tradisi begini ini sudah ada sejak zaman dulu. Dulu Nabi Musa begitu. Nabi Musa itu 8 tahun ya mengabdi kepada Nabi Su'aib ya. Bukan kok langsung jadi nabi. Ya, jangan dikira kok orang langsung tiba jadi nabi. Nabi Musa itu setelah keluar dari istana Fir'aun, dia melarikan diri terus ketemu dengan anaknya Nabi Su'aib. Terus ikut ke rumahnya Nabi Su'aib. Oleh Nabi Su'aib disuruh mengabdi kepada Nabi Su'aib selama berapa? 8 tahun. Dan kalau engkau mau menyempurnakan 10 tahun, maka sempurnalah, kata Nabi Su'aib. Akhirnya 10 tahun Nabi Musa itu. Jadi gitu ya. Dan harus dengan sungguh-sungguh dan semangat yang kuat gitu ya. Niat riyadhah, niat latihan. Nah, jadi kalau orang masih menjadi sastri, itu apa-apa niat sebagai latihan. Ya. Karena apa? Karena ini namanya ibarat kupu-kupu, kamu masih tahap menjadi kepompong. Nah, gitu loh ya. Kalau ingin jadi kupu-kupu yang terbang, kalau kamu ingin tetap menjadi ulat, ya gak usah masuk ke dalam kepompong kamu. Ya, tetaplah menjadi ulat, tapi resikonya kamu tidak akan menjadi kupu-kupu. Lembu peteng digitukan sama siapa? Kita. Karena ini sudah sunnatullah seperti ini, ya. Nabi Musa 10 tahun mengabdi kepada siapa? Kepada Nabi Su'aib. Gitu. Nabi Muhammad dari kecil dididik oleh Allah Ta'ala jadi yatim piatu. Nah gitu loh. Jadi tidak bisa orang itu, jadi orang harus seperti itu. Nah kalau kamu tidak ingin melalui proses menjadi kepompong yang bertapa di dalam apa? Menjadi ulat yang bertapa di dalam kepompong. Nah tidak mau menjadi seperti Nabi Musa yang mengabdi kepada Nabi Su'aib 10 tahun. Seperti lembu peteng mengabdi kepada Kitarub dan seterusnya. Itu ya tidak akan bisa jadi kupu-kupu, tidak akan bisa menjadi orang yang berprestasi, yang bermartabat. Itu tidak bisa, itu proses sudah ya. Seperti itu. Latihan rohani bukan ini, bukan latihan jasmani, latihan rohani, latihan bersabar. Nah, dimarahi, gak usah marah.
disuruh-suruh, harus patuh dan seterusnya. Itu latihan, gitu ya. Bukan sungguhan. Maksudnya bukan sungguhan apa? Itu latihan dalam rangka melatih jiwa, nah, melatih mental. Paham? Jadi kalau di pondok itu latihan sabar, latihan telaten. Gak ada sekolahnya sabar itu. Gak ada guru yang mengajarkan. Kalau kamu hanya sabar, gak ada. Caranya latihan sabar itu kamu dimarahi gimana kamu rasanya. Nah, dimarahi 1 kali kamu mangkel, dimarahi 2 kali, mangkel 3 kali, mudah-mudahan sudah enggak. Akhirnya kamu jadi orang sabar kamu itu. Dihukum kamu itu. Gitu caranya latihan sabar. Kalau hanya sabarnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sabar maka masuk kuping kanan keluar kuping. Sama dengan kamu kalau ingin kuat, anak-anak kalau ingin kuat ya, pagi minum susu. Nah itu ya. Terus setelah itu minum kerating deng. Kalau ingin kuat kamu itu mikul. Paham? Mikul beban. Pertama 1 kilo. Paham? Kuat 2 kilo. Tahu kamu orang latihan supaya kuat angkat besi itu? Apa hanya diceramai? Dia harus angkat besi. Pertama berapa? Mungkin 1 kilo. Paham? Terus 2? Itu loh namanya riyadhah. Paham gak kamu? Ini gak ada sekolahnya, gak ada teorinya, harus praktek. Paham? Gitu. Itu namanya riyadhah. Ini adanya di pesantren, di sekolahan sekarang gak ada begini. Maka kamu beruntung jadi santri di pondok itu. Gak ada kok di sekolahan kamu. Coba nyapu, gak mau kamu di sekolahan kok. Nah, adanya di pondok. Dan ini memang gak ada sekolahannya, maka kamu bersyukur. Paham? Jadi kalau kamu dimarahi, mungkin 1 kali dimarahi, kamu masih marah. Nah, dimarahi lagi 2 kali, sampai akhirnya kamu lama-lama sabar. Oh iya ya, saya memang salah. Ini berarti kamu sudah rodok lulus. Paham? Berarti lulus. Nah, kalau kamu dimarahi 1 kali mangkel, 2 kali mangkel, 10 kali mangkel, wah gak lulus ini. Nah kalau sudah sampai kamu dimarahi, oh ya saya memang salah, memang saya pantas dimarahi. Nah berarti ini kamu sudah lumayan. Berarti sabarnya sudah. Sabarnya nggak bisa diajarkan, paham? Sama dengan siapa Ahmad sekolah SMK, gitu ya, diajarin mesin hanya diajarin terus. Motor itu terdiri dari ini, terus pengapiannya dari sini. Tapi gak pernah Ahmad dikasih motor rusak, suruh kerjakan ya, gak akan jadi, gak akan tahu-tahu. Caranya perbaikin 1 hari selesai. Nah gitu loh. Bingung. Loh kok gak bisa? Nah belajar lagi. Perbaikin 1/2 hari. Nah gitu. Sampai perbaiki bagaimana jadi setengah jam. Nah berarti ini lulus. Nah gitu. Ini namanya riyadhah. Nah hidup itu seperti itu ya. Anak putri hanya diajarin masak, caranya masak anak-anak, beras dicuci, terus nyampurnya begini, tapi gak pernah masaknya, gak akan tahu. Hanya menjadi perempuan yang suka macak, kalau suruh masak untuk suaminya gak bisa. Apa? Hanya macak terus, pakai lipstik, pakai bedak, hanya minta dibelikan apa? Minta dibelikan baju, minta dibelikan bedak, lipstik, wah segala macam. Bikinkan kopi suaminya tidak bisa, masak untuk suaminya dan anaknya gak bisa. Untuk apa punya istri kayak itu? Bah. Nah, jadi kamu di pondok ini suka ke dapur biar bisa. Ngerti? Anak putra apa itu? Jadi kamu kalau suruh kerja itu untuk itu latihan mental, termasuk kalau dihukum di mana ini kamu latihan. Jadi, Nabi Muhammad dari kecil ya, umur lahir sudah gak punya orang tua, gak punya ayah. Terus umur 4 tahun ibunya meninggal dunia, dititip di kakeknya. Gitu loh ya. Sampai umur 6 tahun kakeknya juga meninggal dititipkan ke pamannya. Itu latihan. Kok gitu ya? Nah, ini latihan, namanya latihan. Ini ya. Wes, ngerti? Akhirnya lembu peteng berguru kepada siapa? Kitaruk bilang, niatlah untuk riyadhah,
Jadi bukan niat apa. Lembu Peteng ini anaknya Brawijaya loh, anaknya raja. Tapi oleh Kitarup sana ke sawah, nyangkul sawah. Nah gitu. Bajak sawah. Harus manut, sudah janji di awal. Kan janji. Kamu kalau memang mau ikut saya, kamu harus dengan sungguh-sungguh, niat yang kuat dan niati ria. Nah, kenapa? Besok kalau jadi raja, biar jadi raja yang apa? Tahu perasaannya menjadi petani dan seterusnya. Nah, itu kata Lembu Peteng kepada Kitarup, ya. Panjenengan sudah mau menerima saya, ini termasuk keberuntungan yang paling agung bagi saya. Hanya Kitarup sangat senang, sangat cinta karena ternyata Lembu Peteng ini sangat patuh, riadoh terus, ya, dan sangat patuh. Nah, padahal anaknya Raja Brawijaya.